Bagaimana jadinya seorang pemburu kini harus merasakan posisi diburu? Apakah ia sanggup bertahan dari berbagai rintangan dan serangan di medan es yang begitu ganas? Tanpa basa-basi, ini dia. Film ini dibuka dengan perkenalan seorang pria yang bernama Glass. Ia adalah orang Eropa yang menikah dengan salah satu wanita Indian dari suku Pawnee. Suku Pawnee sendiri merupakan suku yang keturunan dari suku Indian di Amerika. Lalu mereka berdua dikaruniai seorang anak yang bernama Hawk. Ketika itu Glass bersama anaknya dipercaya sebagai penunjuk jalan untuk perburuan satwa liar yang akan diambil kulitnya. Di sini ia bekerja pada seorang pengusaha bulu hewan asal Eropa bernama Kapten Henry. Lalu saat para pekerja sibuk menguliti hewan, datanglah sekelompok orang suku Indian dari Margari menyerang mereka. Jim, you go get the cat. Mendengar teriakan para pekerja, Glass yang sedang di tempat lain bergegas pergi ke tempat para pekerja berkumpul. Ia menyuruh semua orang pergi ke kapal serta mengambil beberapa kulit yang mungkin bisa dibawa. Terlihat para pekerja hanya tersisa 10 orang. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan pulang ke benteng tempat di mana para pekerja Eropa berkumpul. Di perjalanan, Glass mengatakan pada Kapten Henry kalau Sukuri pasti bisa mengejar dan memburu mereka lagi karena sungai ini adalah wilayah kekuasaan Sukuri. Di sini Glass menyarankan ke Kapten Henry agar mereka semua berjalan kaki melewati hutan karena Sukuri tidak kuat di dataran tinggi. Mendengar sarannya, Kapten Henry lalu memerintahkan asistennya yang bernama Fitz untuk menepikan perahu walaupun sempat terjadi perdebatan dengannya. Sebelum melanjutkan perjalanan, Kapten Henry meminta krunya untuk mengubur sebagian kulit sehingga perjalanan nanti tidak terlalu berat. Di sini juga Fitz menyinggung tentang ketidakbecusan Glass saat istri dan sukunya diserang oleh tentara Eropa yang membuat istrinya mati. Hal itu tentu saja membuat Hawk marah, tapi beruntungnya Glass menenangkannya. Perjalanan pun dilanjutkan. Sebagai penunjuk arah, Glass menjelaskan bahwa jalur pegunungan adalah jalur paling aman. Di sana cuma ada sedikit bahan makanan dan Sukuri pasti tak mungkin pergi ke sana. Setelah lamanya perjalanan, mereka akhirnya beristirahat. Ketika waktu pekerja lain tidur, di sini Glass berinisiatif pergi berburu makanan sendirian. Tetapi pada saat di tengah perburuan, tiba-tiba beruang itu mencabik-cabik tubuh Glass. Ia juga sempat mengambil senapannya dan mengarahkan ke beruang itu. Namun rupanya beruang itu masih kuat hingga akhirnya Glass membunuh beruang itu dengan pisaunya. Tak lama kemudian Kapten Henry datang. Karena pernah mempelajari ilmu kedokteran, Kapten Henry pun berusaha sekuat tenaga mengobati luka-luka Glass dengan peralatan seadanya. Di tempat lain, Sukuri datang menemui pengusaha bulu hewan lain bernama Towson yang berasal dari Prancis. Ternyata alasan Sukuri menyerang Kapten Henry dan kawan-kawan untuk mencari putri ketua suku bernama Poaka. Poaka sendiri ternyata hilang diculik oleh pemburu Eropa. Namun faktanya ternyata setelah melakukan penyerangan, Sukuri tidak menemukan putrinya.
Oleh karena itu, mereka mencuri bulu-bulu hewan mereka yang nantinya ditukar dengan sejumlah kuda serta senapan untuk digunakan mengejar para penculik tersebut. Hari demi hari pun dilewati. Melihat kondisi Glass yang sangat parah membuat dirinya harus digotong. Lalu ketika melewati tebing curam, di sini terlihat para pekerja kesulitan menggotong Glass. Mereka mulai merasa bahwa membawa Glass hanya sia-sia belaka. Begitu juga dengan Kapten Henry yang mulai berpikir untuk mengeksekusinya. Dengan sangat berat hati, Kapten Henry memutuskan untuk membunuh Glass. Tiba-tiba ia menarik pistolnya karena tak tega membunuh orang sebaik Glass. Di sini ia menawarkan uang $300 bagi siapa saja yang bersedia menemani serta merawat Glass sampai mokat. Mendengar tawaran tersebut, Jim dan Fish langsung mengajukan diri sesuai dengan kesepakatan itu. Saat malam tiba, Hawk membisikkan pesan dari mendiang ibunya, yaitu selama kau masih bisa bernafas, maka teruslah hidup dan jangan pernah menyerah. Glass juga teringat masa lalunya yang kelam, di mana ketika desanya diserang oleh tentara Eropa, semua orang di sana dibantai serta dibakar habis, termasuk istrinya. Di sisi lain juga Jim dan Hawk sedang pergi. Fish memikirkan tentang Glass yang sampai saat ini belum juga mokat, padahal ia sangat luka parah. Namun karena ia sudah tidak tahan, kemudian Fish menghampiri Glass lalu membuat kesepakatan dengannya. Jika Glass mengizinkan Fish membunuhnya, maka dia berjanji akan membawa Hawk serta Jim pulang ke benteng dengan selamat. Tetapi jika Glass menolak, maka dia akan membunuh Hawk di depan kedua mata Glass. Di sini Fish meminta Glass berkedip sebagai tanda kalau dia setuju. Awalnya Glass tidak menghiraukan perkataan Fish, namun karena terus-menerus desak, akhirnya Glass berkedip. Beruntungnya di waktu yang tepat, Glass mulai kehabisan nafas. Hawk datang dan meminta pertolongan Jim. Namun Jim yang tak juga datang membuat Fish dapat melawan hingga akhirnya di sini ia begitu hancur saat dirinya lemah dan tak berkutik saat anaknya dibunuh olehnya. Malam harinya Jim yang baru kembali membawa makanan bertanya pada Fitz di mana Hawk berada. Tanpa ada rasa bersalah sedikit pun, Fitz hanya menjawab bahwa dia tidak tahu. Singkat cerita, keesokan harinya Fitz dengan panik membangunkan Jim. Ia mengatakan waktu mengambil air di sungai, tadi dia melihat puluhan orang Sukuri mengepung mereka. Di sini Jim rupanya ikut panik. Ia langsung mengambil barang-barangnya, tapi ketika itu dia teringat kalau Hawk belum kembali. Dan di sini juga keadaan Glass juga masih sakit. Ia meminta bantuan Fitz, namun bukannya menolong, ia justru menyeret Glass ke sebuah lubang yang sudah ia persiapkan, kemudian menguburnya hidup-hidup. Fitz mengatakan kalau ia masih kekeh bahwa Glass maka pasti akan mati dibunuh Sukuri. Mendengar ucapan Fitz, dengan terpaksa Jim bergegas pergi dengan meninggalkan botol minumannya. Setelah sekian lama ditinggalkan, Glass berusaha dikit demi sedikit menggerakkan tubuhnya yang masih kaku. Di sini ia berusaha mengesot ke jasad Hawk dan meratapi kesedihan karena anak satu-satunya dan harta terindah miliknya harus hilang dibunuh oleh Fitz. Setelah cukup lama berbaring di atas jasad Hawk, Glass memutuskan untuk bangkit. Ia mulai mengemasi barang-barangnya. Kini di pikiran Glass hanyalah balas dendam belaka.
Oleh karena itu, ia merangkak sedikit demi sedikit untuk mengejar kemana arah Fitz pergi. Ia bertahan hidup dengan cara memakan sumsum tulang dari bangkai rusa. Dan setelah beberapa hari di dalam hutan, Glass akhirnya tiba di sungai besar. Di sana ia mencoba minum air, namun karena lehernya sobek, membuat air itu jatuh kembali. Kemudian ia pun memutuskan membakar luka itu di lehernya dengan bubuk herbal tumbuhan. Di sisi lain, Sukuri datang ke tempat bekas Glass berbaring. Di sini juga ia bertemu dengan jasad Hawk, lalu mencoba mengejar pemburu yang tersisa dengan mengikuti jejaknya. Di sisi lain, Glass kemudian mulai berusaha berdiri walaupun akhirnya gagal. Ia juga memilih beristirahat di pinggir sungai sambil memulihkan kakinya. Namun saat sedang menikmati suasana di pinggir sungai, tiba-tiba Sukuri datang. Glass pun langsung bersembunyi di bawah tebing. Namun sayangnya salah satu Sukuri mengetahui keberadaannya yang membuat Glass terpaksa membiarkan dirinya terseret oleh arus sungai. Beruntungnya Glass berhasil lolos. Keesokan harinya ketika Glass memeriksa jebakan ikan buatannya, ia melihat ada seekor ikan terjebak di sana. Malamnya Glass terbangun karena mendengar seperti ada suara lolongan serigala. Ketika diperiksa, ia melihat seorang pria suku Indian dari wilayah lain sedang memakan daging bison mentah. Karena saking laparnya, ia nekat mendekati pria tersebut untuk meminta sedikit daging. Melihat kondisi Glass, si pria merasa kasihan lalu memberikan sedikit daging hasil buruannya. Glass juga menceritakan beberapa hari lalu ia diserang oleh seekor beruang. Kemudian tak lama anaknya mati dibunuh di depan kedua matanya. Dan sekarang Glass bertekad akan membalaskan dendam kematian sang anak. Mendengar cerita Glass, pria suku Indian itu mengatakan kalau nasib mereka berdua sama. Alasan dia berkelana sampai ke sini adalah karena dia sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Pria itu kemudian mengatakan bahwa balas dendam hanya ada di tangan Tuhan, bukan di tangan manusia. Daripada membalas dendam, lebih baik mencoba mengikhlaskan semua dan memulai membuka lembaran kehidupan baru. Ia juga mengajak Glass ikut pergi bersamanya untuk mencari pertolongan sementara. Mendengar semua nasihat tersebut, Glass mulai sadar bahwa yang ia lakukan ternyata salah. Ia pun setuju ikut pergi menemani pria Indian itu. Di tempat lain, setelah meninggalkan Glass, Fitz bersama Jim sampai di benteng Eropa. Sebelum menemui Kapten Henry, Fitz menekan Jim agar jangan menceritakan kejadian sebenarnya. Karena jika Jim berani berkata kepada Kapten yang sebenarnya, maka mereka berdua pasti dihukum gantung. Tibanya di dalam ruangan, Fitz mengarang cerita kalau Glass sudah meninggal dengan tenang. Sementara Hawk pergi karena tak bisa menerima kenyataan bahwa ayahnya sudah tiada. Di sini Kapten Henry kelihatan sedih sekaligus bangga pada kedua anak buahnya yang berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik. Kemudian Kapten lalu memberikan uang sesuai kesepakatan. Saat menerima uang tersebut, Jim cuma diam kemudian pergi meninggalkannya. Perjalanan Glass pun semakin berat ketika badai salju datang. Glass bersama pria suku Indian tadi memaksa untuk terus melanjutkan perjalanan, namun di tengah perjalanan tiba-tiba Glass pingsan. Pagi harinya waktu Glass bangun, ia bingung karena sudah berada dalam kayu.
Setelah itu ia bergegas keluar untuk mengeceknya. Ternyata ia juga tak melihat si pria Indian tadi di luar sana. Setelah cukup lama berjalan dari kejauhan, Glass melihat ada mayat seorang pria mati tergantung. Saat mendekat, Glass begitu terkejut, ternyata mayat tersebut adalah mayat si pria suku Indian yang telah menolongnya selama ini. Lalu ketika Glass mengamati dari kejauhan, Glass sadar orang-orang itu adalah rombongan Tausan, yaitu pengusaha bulu hewan asal Eropa Prancis yang bekerja sama dengan Sukuri. Tak lama Glass juga melihat ada seorang anak perempuan gadis yang ternyata anak dari kepala Sukuri yang diculik. Ternyata selama ini Tausan sudah membohongi Sukuri. Ia memanfaatkan suku ini dengan mengatakan kalau Sukuri ingin menyelamatkan putri sang kepala suku yang diculik orang Eropa, maka mereka harus mengumpulkan bulu hewan lalu ditukarkan dengan senjatanya. Padahal kenyataannya Tausan sendirilah pelaku utamanya. Terlihat Tausan juga berbuat keji dengan putri kepala Sukuri. Ia memperkosanya di tengah dinginnya salju. Beruntungnya tak lama Glass pun datang. Glass pun berhasil kabur dengan membawa kuda curian Tausan. Pagi harinya ketika Glass sedang beristirahat, terlihat dari kejauhan pasukan Ri tiba menghampiri Glass. Di sini mendadak pasukan Ri menyerangnya. Ketika sadar, Glass melihat dahsyatnya badai salju. Melihat mayat kuda di depan matanya, ia mencoba membelah perut kuda tersebut dan masuk ke dalamnya untuk menghangatkan diri. Setelah hujan salju berhenti, Glass melanjutkan perjalanan untuk mencari bantuan. Sementara itu di luar benteng terlihat seorang pria memohon agar diizinkan masuk sambil memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah anak buah Tausan yang selamat dari serangan pihak asing. Di tempat Kapten Henry, dia menceritakan kalau 2 hari lalu ada orang asing tiba-tiba menyerang rombongan Tausan. Ia lalu menunjukkan sebuah bukti berupa botol minuman yang ditinggalkan pihak asing tersebut. Melihat botol tersebut, Jim sadar botol itu adalah botol miliknya yang ditinggalkan untuk Glass di hutan. Jim mengira bahwa Hawklah yang menyerangnya. Mendengar ucapan Jim, Kapten Henry bergegas memerintahkan para anak buahnya pergi ke lokasi kelompok Tausan diserang. Di sini juga nampak kepanikan dari wajah Fliss yang mengetahui bahwa Glass masih bertahan hidup. Sesampainya di sana, Kapten Henry memerintahkan seluruh pasukan berpencar. Berjam-jam lamanya mencari Glass. Semua orang hampir mulai putus asa hingga terdengarlah suara tembakan. Waktu diperiksa, mereka kaget melihat orang yang menembak barusan adalah Glass. Lantas Kapten Henry pun segera memerintahkan para anak buahnya untuk menolongnya. Sepulangnya dari sana, Kapten Henry langsung mencari Fitz. Sayangnya dia telah kabur dengan membobol beberapa uang di berangkasnya. Kapten Henry juga memberi pelajaran kepada Jim yang telah berbohong. Beruntungnya Glass menjelaskan kepada Kapten bahwa Jim hanya mengikuti perintah Fliss dan tidak tahu kejadian yang sebenarnya. Di ruang pengobatan, Glass bercerita kepada Kapten Henry semua kejadian yang sesungguhnya. Ia juga meminta kepada Kapten Henry untuk agar diizinkan menangkap dan membunuh Fliss dengan kedua tangannya sendiri. Melihat kondisi Glass yang masih belum sembuh total, Kapten Henry khawatir. Awalnya dia melarang, namun ketika melihat tatapan kemarahan di mata Glass,
Kapten Henry terpaksa mengizinkannya pergi dengan syarat dia juga akan pergi menemani Glass. Selesai bersiap, mereka berdua berangkat. Kemudian mereka berdua memutuskan berpencar dengan acuan Glass pergi ke arah barat sedangkan Kapten Henry ke utara. Ketika waktu Kapten Henry berjalan, tiba-tiba Fitz muncul menodongkan senapannya. Lalu tak lama dari kejauhan Glass mendengar suara tembakan. Ia pun bergegas pergi ke sumber suara tersebut dan di sana Glass melihat Kapten Henry telah tewas. Di sini ia mulai menyadari keberadaannya. Ia juga mencari cara untuk menangkap dan membunuh Fliss dengan memancing Fliss keluar dari tempat persembunyiannya. Fliss yang sedang bersembunyi di balik pohon langsung menembaknya dan berhasil membuat Glass terjatuh. Kemudian Fliss mendekati Glass untuk memastikan mati atau tidaknya. Namun saat mengecek tubuh Glass, ternyata itu bukan Glass melainkan jasad Henry. Kemudian ia segera mengejar Fliss ke dalam hutan hingga keduanya memutuskan untuk berduel dengan senjata tajam. Hingga pada akhirnya perduelan itu dimenangkan oleh Glass. Lalu ketika Glass hendak mengeksekusi Fliss, tiba-tiba Sukuri datang dari arah seberang sungai. Di sini Glass teringat tentang saran pria suku Indian, yaitu balas dendam hanya ada di tangan Tuhan. Maka dari itu Glass pun menghanyutkan Fliss ke arah Sukuri hingga merekalah yang mengeksekusinya. Setelah membunuh Fliss, Sukuri mendekati Glass. Mereka nampak tidak sama sekali menyerang Glass karena ternyata Putri Powaka sudah kembali dengan kepala suku. Glass kemudian melakukan perjalanan kembali ke benteng. Namun saat menaiki bukit, ia melihat bayangan istrinya yang nampak bangga kepada Glass dan film pun berakhir. Wah, gila sih, film survival terbaik akhirnya selesai. Banyak nilai yang bisa kita tangkap dari film ini, dari mulai bagaimana kita dapat bertahan hidup, hingga sebaik-baiknya kita menutupi kebusukan, maka akan tercium juga. Saya Sobat Inti Film 99 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.